Sore itu, aku mendapatkan banyak notifikasi dari grup WhatsApp keluarga. Ternyata ayah sedang membahas tentang rencana liburan akhir tahun ini. Iya, keluarga kami memang tinggal berjauhan, dikarenakan ayah bekerja di luar pulau. Sedangkan itu, aku tinggal bertiga dengan adik dan bunda. Karena alasan inilah, kami harus membahas rencana liburan akhir tahun melalui grup WhatsApp keluarga. Ayah menawarkan untuk menghabiskan waktu liburan dengan naik gunung seperti tahun lalu. Bunda dengan antusias langsung mengiyakan tawaran ayah. Dengan pengalaman perdana di tahun lalu, sepertinya Bunda sangat menikmati kegiatan ini. Pertanda ayah berhasil menularkan hobinya ini ke anggota keluarga lain. Aku masih diam terhenyak, membaca satu persatu chat yang menumpuk. Berbeda dengan Bunda, aku sendiri sedikit tidak yakin, sebab pengalamanku di pendakian pertama tahun kemarin sedikit tidak mengenakan. Sebagai seorang anak yang memiliki kepekaan lebih dari orang biasanya, nyaliku sedikit ciut apabila harus kembali ke tempat-tempat penuh mistis seperti gunung. Jangankan itu, bepergian ke tempat baru saja, aku butuh waktu untuk beradaptasi dengan makhluk sekitar yang menampakkan diri dengan bentuk yang bermacam-macam. Apalagi saat itu umurku baru menginjak 12 tahun. Perasaan takut itu selalu ada. Aku merespon dengan menanyakan ke gunung manakah liburan kali ini kepada ayah. Juga menceritakan kekhawatiranku tentang rasa takut yang membuat nyaliku ciut. Semeru. Iya, Semeru. Gunung yang ayah inginkan sebagai tempat liburan akhir tahun untuk keluarga kecilku. Tentu saja aku terkejut. Lebih-lebih lagi Bunda. Sontak Bunda langsung mencabut perizinan yang sempat diberikan sebelumnya. Apa nggak terlalu beresiko ya? Bunda khawatir. Apa nggak bahaya buat Bila? Kemarin di Lawu aja kayak gitu. Belum lagi kita harus bawa Rio yang masih kecil. Protes Bunda kembali. Dan seperti yang kalian tebak, namaku adalah Bila. Sedangkan Rio adalah adikku, si bungsu yang usianya belum genap 10 tahun. Responku tak jauh beda dari Bunda. Malahan aku lebih memprotes ayah. Gimana kalau sampai ada apa-apa? Aku gak mau aku takut. Aku juga meminta ayah untuk mengganti tempat tujuan. Karena aku rasa Semeru masih terlalu berat untukku yang memiliki gangguan syaraf di kaki. Tapi ayah selalu mempunyai alasan-alasan lain yang menguatkan kami untuk tetap berangkat ke sana. Tenang, kita jalan santai aja. Gak sampai puncak pun gak apa-apa. Karena puncak bukan tujuan utama. Kita kan pasukan kura-kura. Toh, kita bawa Mas Tamar yang paham medis. Buat Bila, kan ada ayah. Jadi, tenang saja. Insya Allah aman. Begitu cara ayah meyakinkan kami semua. Ayah memegang kendali penuh atas aku. Sebab ayah satu-satunya pawang ketika aku diganggu oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Dan aku percaya penuh kepadanya. Kami akhirnya menyerah dan mengiyakan Semeru sebagai tujuan liburan kami kali ini. Tentunya dengan sikap tetap waspada dengan menyiapkan fisik dan mental sebaik mungkin. Menghindari hal yang tidak-tidak terjadi. Ayah juga memberi syarat untukku dan Rio agar melakukan olahraga minimal dengan lari 1 km per hari selama 3 bulan. Kalaupun harus bertarung dengan alam, setidaknya ada perlawanan. Begitu kata ayah. Singkat cerita, H-1 kami di salah satu homestay tak jauh dari titik awal pendakian untuk proses aklimatisasi, berkoordinasi dengan guide, serta mengecek kembali perlengkapan yang akan dibawa. Kami berempat tiba lebih awal di sana.
menyusul 2 orang saudara yang biasa kupanggil Tante Mira dan Mas Damar yang tinggal di Jakarta. Malamnya datang Mas Abim bersama 3 orang lainnya yang akhirnya aku kenal sebagai Mas Akbar, Mas Rama, dan Mas Heri. Mereka bertiga adalah guide sekaligus porter yang nantinya menemani kami bertujuh selama pendakian. Hari yang kami semua nanti-nantikan pun tiba. Estimasi normal ditempuh dalam waktu sekitar 7 jam untuk Ranupani sampai Ranukumbolo. Tepat pukul 11.30 perjalanan kami dimulai. Memasuki tanjakan Selamat Datang, gerimis mengguyur. Sampai di pos 1, hujan semakin lebat menghalangi pandangan. Perjalanan semakin berat. Perasaan tidak enak pun kembali muncul, seperti ada yang mengganjal. Aku terus mencoba menepis pikiran-pikiran negatif yang terus bermunculan di kepala. Lawu yang mistisnya sangat kuat saja, aku tidak apa-apa. Apalagi hanya Semeru. Sempat terbesit kata seperti itu. Aku membatin dalam hati. Niatku memang hanya untuk menguatkan diri agar tidak takut dan fokus perjalanan. Sayangnya, aku sama sekali tidak menyadari ada sedikit kesombongan dari kalimat itu yang membuat semua petaka ini bermula. Lepas dari pos 1, hujan masih mengguyur sangat lebat. Kami berjalan dengan pelan, sedikit-sedikit berhenti untuk beristirahat. Persis seperti pasukan kura-kura, begitulah Tante Mira menyebutnya. Trek yang relatif landai sama sekali tidak membantu, sebab hujan sudah lebih dulu meluluh lantakan semangat kami, hingga habis tak bersisa. Rio, si gemul ini merupakan hiburan kami yang biasanya ramai berceloteh sepanjang trek pun, tampak lemas lesu tak bersuara. Di perjalanan menuju pos 3, aku kembali terusik dengan keadaan sekitar. Beberapa kali aku melihat sekelebat bayangan hitam di seberang. Sepertinya mereka sadar akan kehadiranku. Mencoba menampakkan dirinya dengan bayangan, serta suara bising yang masuk ke telinga. Hawa dingin yang membuat menggigil benar-benar melengkapi perjalanan kali ini. Jarak pandang yang terbatas pun membuatku sedikit kesulitan berjalan. Tak jauh di depan, ada sebuah jembatan yang sangat menarik perhatianku. Mataku seakan tak bisa lepas untuk terus menatapnya. Bagai ada aura kuat yang memancingku untuk segera datang ke sana. Rio yang sudah sampai lebih dulu dengan Mas Abim, tampak terus menyemangatiku yang tertinggal. "Kak, cepetan ke sini. Ada jembatan keren warna merah loh." Begitu seru Rio adikku. Ia berteriak keras melawan suara hujan, sedang aku hanya mengangguk dan mendengus pelan. Sesampainya di atas jembatan merah, Bunda dan Tante Mira meminta waktu untuk beristirahat sebentar, melihat pemandangan begitu alibinya. Padahal tak ada yang bisa dilihat karena sedang hujan deras. Pandanganku melirik ke sana kemari, mencoba mengenali tempat yang menarikku kuat untuk segera datang ke sini. Aku menerawang jauh ke samping kanan, kiri, dan bawah jembatan yang tembus langsung dengan jurang. Dan betapa terkejutnya aku. Ada banyak sekali makhluk yang kulihat di bawah sana. Mulai dari yang berbentuk menyerupai manusia seperti wanita dan anak kecil yang berlarian, hingga bentuk yang menyeramkan seperti pocong, kuntilanak, buto, dan lain-lain. Pandanganku terus mengarah ke bawah jembatan yang sangat ramai seperti halayak manusia yang sedang berkumpul. Aku bergidik antara geli dan takut. Akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Mengingat waktu yang terbatas, kami juga tidak dianjurkan untuk berhenti lama atau hipotermia akan menghampiri. Kami pun berpisah menjadi 2 rombongan. Mas Akbar, Mas Rama, Mas Heri, dan Mas Abim memutuskan untuk berjalan lebih cepat di depan kami agar sampai lebih dulu di Ranukumbolo, mendirikan tenda dan memasak.
Setelah berjalan sekitar 1 jam, hujan sedikit mereda, berubah menjadi rintik-rintik ringan. Aku menghela nafas lega. Langit mulai berubah menjadi lebih gelap. Aku melirik jam di tangan yang sudah menunjukkan pukul 17:10. Ranukumbolo sudah terpampang jelas di depan mata. "Hore, bentar lagi sampai," begitu celoteh si gembul Rio. Pemandangan pun semakin terlihat jelas setelah hujan sedikit reda. Tante Mira langsung mengabadikan momen dengan mengambil gambar di setiap sudut yang terlihat oleh mata. Kami menemukan sebuah batu besar, spot yang sangat pas untuk berfoto dengan latar belakang Ranukumbolo. Sayangnya langit sudah berubah menjadi gelap. Kami pun urung. "Besok aja pas perjalanan pulang," begitu kata Tante Mira. Aku kembali melirik jam di tangan. Pukul 17:30 waktunya azan maghrib. Aku bertanya kepada ayah, "Ini kita gak berhenti dulu? Kayaknya azan maghrib deh." Karena kami terbiasa untuk berhenti sejenak ketika azan berkumandang. Tapi entah kenapa, kali ini ayah menyuruh kami untuk terus berjalan. "Gak apa-apa Bil, lanjut aja. Bentar lagi sampai kok, tanggung ah," begitu katanya. Meskipun hati kecilku tidak setuju, tapi apa boleh buat. Tante Mira, Mas Damar dan Bunda mengiyakan perkataan ayah. Baru beberapa langkah meninggalkan batu besar, aku menemukan sebuah pohon besar yang sangat menjulang tinggi. Terdapat sesosok kuntilanak yang sedang nangkring manis di atas salah satu cabang pohon, menatap ke arahku sambil tertawa terbahak-bahak. Rambutnya yang panjang menjulur hingga bawah jurang, ditambah lagi percikan darah di bahunya. Sontak aku menutup mata beristighfar. Meskipun aku mencoba untuk mengalihkan pandangan, bau anyir dan suara tawa yang menggelegar tetap menghantuiku. Untung saja rombongan berjalan cepat, sehingga kejadian yang membuat bulu kuduku merinding itu segera berlalu. Ranukumbolo semakin terasa dekat, dapat dilihat dari lampu-lampu tenda yang berkilauan. Rio sudah sangat tidak sabar. "Ayo cepat, aku lapar," begitu protesnya sambil menggerutu. "Duh Rio, bukan kamu saja yang ingin segera sampai," batinku. Jalanan menjadi semakin sempit. Trek yang kami lalui berubah menjadi jalan setapak yang hanya bisa dilewati oleh satu orang dan satu arah. Aku berjalan di belakang Mas Damar dan Tante Mira, diikuti oleh Rio, Bunda, dan Ayah di belakangku. Mendadak, headlamp yang aku bawa tidak bisa menyala, entah kenapa. Padahal baru saja diisi dengan baterai baru. Semalam ketika pengecekan pun juga tidak ada masalah. Akhirnya, aku hanya menunduk mengikuti arah langkah Tante Mira sambil melihat samar-samar dari cahaya headlampnya. Dari arah depan, aku melihat seorang pendaki yang berdiri dengan arah berlawanan seakan menutup jalan kami. Memang masih ada space antara Mas Damar dan pendaki itu. Masih cukup jauh. Mungkin ketika rombongan kami mendekat, ia akan minggir sejenak dan berjalan bergantian, pikirku. Ternyata dugaanku salah besar. Belum selesai aku berkata demikian dalam hati, pendaki tersebut tiba-tiba berlari ke arah rombongan kami. Bagaimana aku bisa menyebutnya sebagai seorang pendaki? Begini, ia memakai pakaian yang biasa digunakan oleh pendaki. Mas-mas tersebut juga tampak membawa carry yang menjulang di punggungnya. Bedanya, ia tidak membawa alat penerangan sama sekali. Aku sangat terkejut ketika ia berlari ke arah kami. Bibirku seperti terkatup rapat. Tidak bisa berbicara, hanya pandanganku yang terus menatap ke sana. Kejadian terjadi dengan sangat cepat. Kulihat mas-mas pendaki tersebut menembus badan Mas Damar dan Tante Mira,
lalu menubrukku dengan cepat. Anehnya, aku tidak bisa merasakan apa-apa, seperti dihempas angin kencang. Refleks aku menoleh ke belakang, melihat apa yang terjadi di belakangku, siapa dan apa makhluk ini sebenarnya. Ketika aku menoleh ke belakang, aku hanya melihat jalanan yang gelap, tanpa siapapun yang ada di belakangku. Tidak ada Rio, Bunda, Ayah, ataupun pendaki-pendaki lain. Hatiku berdegup kencang. Otakku mencoba untuk berpikir cepat tentang apa yang baru saja terjadi. Semua terasa membingungkan. Aku kembali menoleh ke arah depan. Gila, ini gila, batinku. Tante Mira dan Mas Damar ikut menghilang. Hanya ada aku seorang diri di sini. Badanku mendadak menggigil. Aku menahan tangis. Tidak ada penerangan, tidak ada senter. Aku benar-benar kebingungan, sendirian. Aku merogoh tas kecil, mengambil ponsel yang merupakan satu-satunya harapan terakhirku. Mampus, hanya tersisa 15%. Aku terus komat-kamit membaca apa saja yang terlintas di kepalaku. Entah itu ayat kursi, istighfar, al-fatihah, semuanya aku baca dengan perasaan tidak karuan. Cahaya senter dari HP adalah satu-satunya harapanku kali ini. Saat itu, aku hanya ingin cepat sampai. Aku teringat pesan kakakku untuk tidak diam terlalu lama, karena akan menyebabkan hipotermia. Maka aku putuskan untuk terus menelusuri jalan setapak yang ada. Bau anyir, kemenyan, dan bunga-bungaan menusuk tajam di hidungku. Pandanganku pun mulai kabur. Makhluk-makhluk tak kasat mata mulai bermunculan. Belum lagi suara bising entah apa yang memenuhi telingaku. Aku terus berjalan seperti agak berlari dan ingin cepat sampai. Hingga sampailah aku pada padang savana kecil di sekeliling kanan dan kiriku. Aku mencoba untuk terus berlari dan fokus pada jalur trek. Tapi apa daya, rasa penasaranku lebih besar. Aku mengarahkan cahaya senter ke arah kanan dan kiriku. Sialan, ada banyak sekali mata merah yang memandang ke arahku. Sepertinya ada ratusan atau entah. Yang aku ingat seluruh pandangan di savana tersebut penuh dengan mata merah. Mendadak cahaya senterku redup lalu menghilang. Aduh Tuhan, baterai 15% dari ponselku ini tidak bisa diajak kerjasama ternyata. Aku menahan tangis, mencoba menguatkan diri untuk tetap berjalan dan pantang berhenti. Suara auman macan kembali mengagetkanku. Dengan badan yang bergetar, aku kembali melihat ke arah sekitar, berusaha berbisik. Permisi, aku cuma numpang lewat. Aku tersesat. Kalian baik-baik ya. Kepada makhluk tak kasat mata. Ternyata mata merah yang sedari tadi menatapku adalah milik ratusan macan atau harimau. Saat itu, aku benar-benar tidak bisa membedakan mana makhluk asli dan mana siluman. Tertutup rasa takutku. Sepertinya mereka mendengar dan paham akan bisikanku. Sebuah macan besar keluar dari persembunyiannya, berjalan memasuki jalan setapak di depanku. Macan itu mengaum keras ke arahku, lantas berlari kencang. Aku menganggapnya sebagai sebuah pertanda. Aku menganggapnya sebagai penuntun arah. Bismillah, semoga ini jalannya. Begitu bisikku yakin. Sambil terus mengikuti macan tersebut, bau anyir dan suara ramai semakin terasa kuat. Badanku semakin lemas. Kepalaku terasa pusing. Aku terus berdoa kepada Tuhan. Jangan sekarang ya Allah, beri aku jalan. Sambil memejamkan mata, menangis terisak,
aku meminta maaf akan semua salah perbuatan dan salah kata yang mungkin aku lakukan. Yang sampai di sini pun aku belum menyadari apa itu. Tapi aku benar-benar meminta ampun kepada Tuhan. Duh, aku menatap sesuatu. Dengan perasaan yang tak karuan, aku memberanikan diri untuk membuka mata. Tante Mira. Iya, Tante Mira yang ada di depanku. Semua sudah kembali seperti semula. Aku melihat Mas Tamar, Mas Abim, Rio, Bunda, Ayah, semuanya benar-benar kembali seperti semula. Sontak aku menangis kencang. Badanku melemas, aku terjatuh sambil terisak kencang. Ayah memeluk dan menenangkanku di tenda, memberikan segelas teh panas dan memijat kakiku. Membiarkan aku menumpahkan semua emosiku yang sempat terpendam. Aku paham untuk tidak membicarakan hal-hal aneh selama kami masih berada di sini. Maka aku hanya terdiam dan mencoba memendamnya seorang diri. Ayah menatapku, mengangguk seakan ia mengerti. Tak lama kemudian, aku lelah menangis lantas tertidur pulas. Keesokan harinya, aku bangun lebih awal. Sepertinya sudah masuk waktu subuh. Ketika aku mencoba membuka mata, suara gamelan terdengar amat jelas di telingaku. Karena itulah aku memutuskan untuk tidur kembali, menghindari sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Setelah sarapan, Tante Mira mengajakku untuk berfoto di area sekitar Ranukumbolo. Ia bahkan dengan sukarela menjadi juru foto bagi kami semua. Tante Mira hampir sama sepertiku. Ia juga memiliki kepekaan. Setelah beberapa kali memotret diriku, Tante Mira mendekat dan berbisik. "Bila, semalam dengar gamelan gak?" Dengan takut-takut, aku hanya merespon dengan anggukan kepala. Tak sampai di situ, Tante Mira pun mengajakku untuk berfoto di sudut lain Ranukumbolo. "Bila, ke situ yuk. Itu loh yang ada tempat sajinnya. Tante mau foto itu," ajak Tante Mira. Pandanganku menerawang jauh ke depan. Mana sih batinku? Karena aku belum juga dapat menemukan tempat yang Tante Mira maksudkan. "Mana sih?" tanyaku kemudian. Tante Mira kembali menunjuk ke arah kanan. Namun kembali tidak dapat aku temukan. Yang aku lihat hanyalah hamparan danau Ranukumbolo. "Nggak deh, Tante aja." Begitu tolakku halus. Waktu menunjukkan pukul 10. Kami kembali melanjutkan perjalanan ke Kalimati dan bermalam sebelum berjalan ke puncak. Di perjalanan, aku terus berpikir dan mengintrospeksi diri. Apa ya yang sekiranya aku lakukan atau katakan hingga berakibat fatal seperti ini? Aku masih juga belum menemukannya. Tapi satu yang aku pelajari, aku akan lebih berhati-hati untuk berkata maupun bersikap. Hujan kembali mengguyur basah jalanan Semeru. Kami berhenti sejenak untuk makan, istirahat, dan sholat. Ketika sholat, dalam posisi bersujud, kalimat lawu yang mistisnya sangat kuat saja, "Aku tidak apa-apa, apalagi hanya Semeru." Aku sontak istighfar dan meminta ampun dalam doa. Aku menyadari betapa tak pantasnya aku berucap demikian. Sungguh, aku benar-benar menyadari itu. Dan benar saja, semuanya terasa lebih mudah setelah aku menyadari kesalahanku. Seperti rasa lelah yang mendadak menghilang, hingga dimudahkannya aku mencapai puncak tinggi Mahameru yang sebelumnya tidak pernah bahkan sama sekali tidak terbayang. Semua terasa dimudahkan,
Bahkan makhluk-makhluk tak kasat mata yang aku lihat tak lagi mengganggu, terkesan acuh tak acuh dengan kehadiranku. Bahkan ketika aku kembali di Ranukumbolo, aku bisa melihat tempat sajen yang dimaksudkan Tante Mira kemarin. Dan rata-rata makhluk yang aku temui adalah makhluk halus yang seperti manusia, wangi, tidak dalam keadaan rusak, menyeramkan, bahkan tidak bau anyir. Sungguh, menjaga adab perilaku dan perkataan memang benar adanya, dimanapun kita berada. Terlebih lagi di alam lepas seperti ini, semuanya adalah milik dan kuasa dari Tuhan semesta alam. Setelah turun dari Semeru, ayah bercerita bahwa ketika aku sempat menghilang, itu yang ayah lihat aku mendadak linglung, menoleh kanan dan kiri seakan ketakutan, lalu berlari kencang meninggalkan rombongan, yang bahkan tidak dapat dikejar dan diingatkan oleh rombongan. Oh iya, mungkin salah satu penyebabnya adalah aku sering swiring dan mengumpat. Seperti mengucap, sialan, ketika menemui kondisi yang tidak aku inginkan. Baiknya, kalimat tersebut tidak diucapkan dalam keadaan seperti ini. Pesan moral yang dapat aku sampaikan atas kejadian yang pernah menimpaku kali ini adalah jaga adab kesopanan kalian dimanapun kalian berada. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.